Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di malam hari ini? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangan-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu untuk menyegarkan dan menguatkan iman serta kehidupan rohani kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami Tuhan. Sehingga segala tugas tanggung jawab kami bisa kami kerjakan, bisa kami lewati dengan baik. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami rindu disegarkan, dikuatkan, dihibur, dimotivasi, dinasihati, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya firman-Mu sungguh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berfirman buat kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya beri judul, siap untuk mengalami berkat Tuhan. Siap untuk mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu bagaikan suatu kehidupan yang kita jalani di medan peperangan. Kesiapan, sikap, strategi, dan kemampuan berperang akan menentukan kemenangan dalam peperangan kehidupan. Melalui pembacaan firman Tuhan di malam ini, kita diajarkan tentang 3 prinsip penting untuk menjadi orang yang berkemenangan dalam hidup. Yang pertama, siaga, ayat 11. Yosua memberi perintah kepada para pengatur pasukan untuk memerintahkan seluruh pasukan
agar segera mempersiapkan diri masuk peperangan untuk merebut tanah perjanjian. Persenjataan maupun logistik harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, jika ingin berkemenangan dalam hidup, kita harus selalu menjadi orang yang selalu siaga, yang siap sedia kapanpun waktu peperangan terjadi. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah setiap hari, dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan, maka prinsip pertama yang harus kita miliki, kita punya kesiapsiagaan untuk menikmati, menghadapi apapun juga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memiliki bukan saja kesiapsiagaan, tetapi juga kesehatan. Dalam ayat yang ke-12 sampai 15, suku Ruben, Gad, dan setengah Manase, walaupun sudah mendapat tanah untuk mereka diami, tetapi mereka tetap bersehati dengan suku-suku yang lain, menyeberang sungai Yordan merebut tanah Kanaan, sampai semuanya wilayah yang dijanjikan Tuhan bisa dikuasai. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mencari aman sendiri adalah sikap yang menghalangi hidup kita mengalami kemenangan bersama Tuhan. Hidup kita dirancang oleh Tuhan dalam kesatuan dengan keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan kepedulian satu sama lain dalam menggenapi rencana Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan dan berkat dari Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu hidup dalam ketaatan. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar perintah Yosua, suku Ruben, suku Gad, dan Manase dengan sigap memberi respon yang sangat positif dan siap mentaatinya, komitmen untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yosua, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa, tetapi mereka tetap memiliki kelembutan dan kerendahan hati untuk dipimpin. Bapak Ibu Saudara, ketaatan terhadap pemegang otoritas pemimpin adalah cara Tuhan yang penting untuk membawa hidup kita dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Pemberontakan dan kesombongan adalah sifat yang akan menjerumuskan hidup kita kepada kekalahan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jagalah hati kita supaya tetap mau dipimpin, tunduk di bawah otoritas, mau dinasihati dan diarahkan. Tidak peduli sebesar apapun pencapaian yang kita raih dalam hidup kita, maka ketundukan kepada otoritas menjadi sangat penting untuk memastikan kemenangan akan kita capai dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kesiapsiagaan, memiliki kesehatan, dan hidup dalam ketaatan untuk merebut kemenangan dalam hidup kita. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu di malam ini. Sungguh indah Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kemenangan tidak mungkin bisa kami raih kalau kami hidup dalam kesombongan, tidak tunduk kepada otoritas, dan tidak siap menjalani hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang tetap ada dalam kesiapsiagaan, hidup dalam kesehatan, dan juga taat kepada otoritas. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, lindungi kami malam hari ini, berkati istirahat kami Tuhan, agar besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, kami bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Sampai bertemu dalam firman Tuhan selanjutnya.
Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.